Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syalsabila Dian Yahya dengan NIM 210512140070 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penjadwalan proses dengan metode first in, first out atau biasa disebut dengan FIFO. Ini adalah sedikit pengertian tentang first in, first out, yaitu algoritma first in, first out ini adalah algoritma yang paling sederhana dibandingkan algoritma lainnya. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian, tetapi antrian yang tak berprioritas. Jadi, siapa yang masuk terlebih dahulu, dialah yang keluar lebih dahulu. Prinsip itu sama seperti algoritma FIFO ini. Jika di struktur data, algoritma ini menggunakan metode stack. Pada awalnya, algoritma ini dianggap cukup mengatasi masalah tentang pergantian halaman. Sampai pada tahun 70-an, Beladi menemukan keanehan pada algoritma ini yang dikenal kemudian dengan anomali Beladi. Di sini saya sedikit mencantumkan tentang kelebihan dan kelemahan dari algoritma FIFO ini. Kelebihannya, yang pertama, dalam kriteria efisien, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Dan yang kedua, algoritma ini cukup sederhana untuk dipakai. Jadi tidak untuk prosesnya itu algoritma ini sederhana dan tidak belibet lebih sederhana di antara algoritma lainnya. Tetapi kelemahannya, yang pertama, dalam kriteria adil, penjadwalan FIFO adil dalam arti resmi, dalam semantik atau arti antrian, yaitu proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga, tetapi dinyatakan tidak adil karena proses ini perlu waktu yang lama dan membuat proses-proses pendek menunggu. Jadi meskipun dia datang paling akhir, tapi proses dia cepat, dia tetap akan diproses paling akhir. Jadi membuat proses yang penting menunggu. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Di sini saya mempunyai contoh kasus dari metode FIFO. Di sini saya mempunyai 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang mempunyai arrival time yang berbeda. Apa itu arrival time? Arrival time di sini berarti waktu kedatangan.
waktu kedatangan dari P1, waktu kedatangan dari P2, serta waktu kedatangan dari P3. Di sini arrival time-nya berbeda-beda. Jika dijadikan gancar, seperti ini gambarnya. P1 mempunyai burst time 10, P3 mempunyai burst time P3 mempunyai burst time 8 dan P2 mempunyai burst time 6. Lalu bagaimana kita mencari waktu proses ini? Yaitu ini 0 ditambah 10 sama dengan 10. 10 ditambah 8 sama dengan 18 dan 18 ditambah 6 sama dengan 24. Dalam penjadwalan FIFO ini, waktu kedatangan sangat penting untuk mengetahui mana dulu yang akan diproses. Lalu kita lanjut untuk menghitung waiting time dan turnaround time. Di sini ada proses untuk waiting time-nya, yaitu ada rumus untuk waiting time-nya, yaitu waiting time sama dengan waktu proses kurangi waktu kedatangan. Yang pertama kita mencari dari P1. P1, berapa tadi waktu prosesnya? Waktu proses awalnya adalah 0. Dan dikurangi waktu kedatangan. Waktu kedatangan dari P1 tadi 0 juga. Sama dengan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Yang kedua P2. Sama dengan untuk waktu prosesnya sama dengan berapa tadi? Untuk waktu prosesnya 18. Untuk waktu prosesnya 18 berarti di sini 18 kurangi waktu kedatangan dari P2. Waktu kedatangan dari P2 adalah 8. Berarti di sini adalah 18 kurangi 8 sama dengan 10. Yang kedua P3. Berapa P3 waktu prosesnya? Mari kita lihat. Di sini waktu proses dari P3 adalah 10. Berarti di sini 10 dikurangi waktu kedatangan.
Waktu kedatangan dari P3 yaitu 6. Berarti di sini dikurangi 6. Sama dengan 4. Bagaimana kita mencari rata-rata? Bagaimana kita mencari rata-rata? Ini semua dijumlah dan lalu dibagi 3. 10 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 4,6. Lalu mari kita mencari turnaround time. Turnaround time dari P1 sama dengan waktu finish dikurangi waktu kedatangan. Waktu finish P1 waktu finishnya 10, P3 waktu finishnya 18, dan P2 waktu finishnya 24. Jadi P1 waktu finishnya kan 10, berarti 10 ini dikurangi 0. 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Lalu mari kita cari turnaround time dari P2. Berapa waktu finish dari P2? Di sini tertera waktu finish dari P2 adalah 24. Berarti waktu finish 24 dikurangi 8. 24 kurangi 8 sama dengan 16. Lalu P3. Untuk mencari rata-rata kita harus mencari proses 1 sampai 3-nya. Waktu finish dari P3 yaitu 18, jadi 18 dikurangi 6. Kurangi 6. Yaitu 12. Jadi sekarang yang terakhir kita mencari rata-rata. Bagaimana, sama seperti ini tadi? Ini semua dijumlah, lalu dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 12,6.
Jadi, dari perbedaan waktu yang ada, kita dapat mengetahui mana dulu yang akan diproses. Dari P1, P2, P3, kita dapat mengetahui mana dulu yang akan selesai juga. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.